Ready. Ready. Yes. Yes, Yes. 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 I am ready. I am orang juga yang membuat tertulis itu mudah dikuasai tanpa berhubungan dengan sikap, karakter, Nanti dibawa ke sekolahan pun soalnya. Oleh karena itu, Budo tetap mulai dari next itu mas, halaman 1. Oke, bisa di slide. Pertama, seorang asesor harus paham dia siapa. Dan kami sudah menuliskannya bahwa seorang asesor itu adalah tenaga profesional. Kalau kita tenaga profesional, kita menguasai apa ilmunya, apa keterampilannya, dan bagaimana sikap kita. Jadi tidak ada lagi yang berpasangan kemudian merasa saya kan nggak menguasai PAUD karena saya asesor PKBM, terus datang ke lembaga tidak siap. Apalagi Banpe sebenarnya menjadi hal yang nggak baik juga Pak Toto ketika asesor PKBM dipasangkan dengan asesor terbaik PAUD, akhirnya malah tidak belajar. Jadi pengalaman dulu akhirnya dia cuma moto aja, padahal enggak. Kita nggak pakai level asesor pada saat visitasi. Semuanya sama, jadi nggak ada asesor 1 dan nggak ada asesor 2. Berarti dia harus menguasai semua ini. Dia memiliki kemampuan ini. Next. Oke. Sekarang tugas tujuan dari akreditasi itu apa? Kami selalu mengulang-ulang ini supaya teman-teman paham makna teman-teman dibayar untuk datang ke visitasi, makna teman-teman menuliskan PHA, menuliskan catatan butir, sehingga ketika melakukan itu merasa ini loh perjuanganku, ini loh ibadahku. Kalau teori saya udah betul bilang tadi, kalau teman-teman melaksanakan visitasi itu kemudian berpikir itu bikin awet muda. Jadi kalau bikin PHA, ini nggak paling muda. Tapi dari sisi landasan yuridisnya, kita asesor datang ke lapangan itu untuk mengetahui layak nggak si lembaga itu untuk menjalankan pendidikan. Berarti kita kan levelnya tinggi sekali untuk menetapkan orang ini layak atau tidak, dapat A atau dapat B atau dapat C. Nah, kalau kita sudah bisa menetapkan kelayakan, maka kita yang mengusulkan rekomendasi dari status dari lembaganya. Bayangkan kalau kita salah memberikan sebuah kesimpulan. Nah, yang nomor tiga itulah yang saat ini dengan compulsory menjadi sebuah hal yang penting sekali. Teman-teman memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu. Jadi misalnya ini kurang ini, harusnya ini. Gurunya ternyata tidak memberikan kebebasan pada anak. Jadi tadi dikumpulkan secara nasional sampai ke Pak Nadiem Makarim dan dia tahu kondisi di lapangan. Jadi ibu bapak messenger negara ini menyampaikan informasi dari lapangan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau semua punya niat melaporkan yang biasa-biasa saja, tidak nenda atau bikin ABS asal bapak senang, teman-teman nggak bisa menjaga fungsinya. Kita kehilangan duit yang demikian banyak, tapi nggak punya efek kepada negara. Oke, next. Lalu pertanyaannya apa? Apa dampaknya kalau saya sebagai asesor salah dalam melakukan asesmen? Next mas. Kita lihat di sini. Pertama kali teman-teman melakukan KPA. Siapa yang sudah melakukan KPA? Angkat tangan. Semua harusnya. Semua kan? Ya. Oke. KPA itu pastilah dokumennya dokumen administrasi. Tapi bukan berarti sebagai asesor KPA kita tidak bisa melihat
ketidakpatutan, ketidakjujuran, ketidaklayakan. Teman-teman bisa lihat itu. Caranya antara butir satu dengan butir lainnya nyambung nggak ya? Kalau nggak nyambung itu jadi tanda tanya. Begitu teman-teman sudah selesai di KPA, berarti kita udah punya gambaran tentang lembaga PAUD tersebut. Cuman belum realitas sesungguhnya. Kita nyebutnya komplain. Lalu teman-teman dikirimlah. Biasanya sih harapan kami sebisa-bisanya asesor KPA yang juga diturunkan. Jadi dia sudah punya satu orang asesor KPA, kemudian ditugaskan di visitasi. Berarti kan dia sudah punya gambaran. Loh Bu, tapi kemarin pasangannya sudah ada yang KPA. Tetap bisa untuk mengetahui supaya datang ke sana sudah punya gambaran. Bisa ngecek di YouTube-nya. Kemarin saya surveillance, saya cek dulu di YouTube-nya. Saya cek dulu, saya udah punya gambaran. Tapi kita tidak boleh mengambil kesimpulan. Artinya nggak boleh kemudian kita mengambil kesimpulan sebelum mengambil data. Lalu diturunkanlah 2 asesor visitasi. 2 asesor apa? Visitasi. Berarti orang itu harus melihat. Ingat ya, melihat. Bukan mengasumsikan. Yang tidak dilihat barulah dicari dengan cara yang lain. Tapi semua kegiatan visitasi harus dengan mengamati observasi. Oke, 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena kalau 1 orang nanti subjektif, maka dibuat 2 orang. 2 orang ini masing-masing menilai sendiri-sendiri. Oke, kita nilai dengan benar, lihat apa yang ditampilkan, gali sebanyak mungkin sehingga kita hakul yakin dengan penilaian kita. Hasil visitasi kemudian dilakukan validasi. Validasi ini dia harus memiliki cara pandang yang luas, dia bisa melihat butir demi butir berkaitan lebih luas lagi dan dia bisa melihat secara komprehensif. Termasuk dia bisa melihat yang kemudian ini sebenarnya apa ya istilahnya tidak terjadi, dia bisa melihat seperti itu. Oke, kemudian keluarlah status akreditasi yang diusulkan kembali. Kita tetapkan kembalian tidak. Nanti hasil akreditasi itu dipakai di dalam rapornya pendidikan nasional dan daerah. Sementara teman-teman tidak melaporkan apa yang sesungguhnya. Saya melihat Pak Toto, dengan kompulsori ini, pemerintah itu sungguh-sungguh ingin melihat di lapangan keadaan yang sebenarnya. Terus teman-teman asesor nggak move on, masih pengen menggambarkan yang baik-baik. Yang baik dikabarkan, yang tidak baik dikabarkan. Mengabarkan yang tidak baik ini niatnya supaya negara memberikan perhatian, memberikan anggaran. Terus kalau teman-teman tidak memberikan kabar yang sesungguhnya, apakah kabarnya itu jujur atau tidak jujur, atau kabarnya itu sesungguhnya seperti itu atau tidak sesungguhnya seperti itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Akhirnya apa? LKS tidak teratasi sampai saat ini kan? Kenapa? Karena kita tidak bisa mengabarkan yang sesungguhnya kepada pemerintah. Susah kan? Mau bilang bahwa LKS itu tidak baik, lomba sekian lama. Saya nggak tahu transisi Pak SD ini mudah-mudahan berhasil. Itu kan juga udah lama, ya nggak baru udah lama kan? Bukan hal yang baru, udah lama itu. Kenapa? Karena yang mengawasi, yang membina, yang mengakreditasi nggak cukup gitu. Oleh karena itu teman-teman waktu nanti jadi asesor. Nek pembina lepasin dulu, mana yang tahu tinggi dekat gerak, lepas dulu. Siapa nih? Pengawas dan pembina, penilik dan pengawas lepas dulu. Kalau nggak bisa melepas, akhirnya tidak bisa jadi asesor.
Maaf, mudah-mudahan tidak di sini. Kemarin Pak Toto saya sampaikan surveillance. Saya baru tahu nih teman-teman pemilik, ternyata ada di sebuah provinsi di kabupaten yang kami datangi. Di sana pemilik atau pengawas ikut di dalam visitasi. Saya tanya, itu melanggar kode etik atau tidak? Melanggar kode etik atau tidak? Melanggar kode etik yang mana? Melanggar kode etik yang mana, teman-teman? Melanggar kode etik yang mana? Oke. Konflik kepentingan. Melanggar kode etik yang mana lagi? Yang dulu zaman dulu itu ditentang di atas masalah. Menjaga kerahasiaan. Sudah? Jadi waktu saya surveillance Pak Toto, si pemiliknya di sana. Bapak Ibu di dua tempat ini tidak perlu didampingi oleh pemilik. Loh, visitasi itu selama ini di sini didampingi oleh pemilik. Oh gitu ya Bu? Iya. Terus asesornya boleh tuh. Saya mau tanya Bu, perasaan Ibu gimana waktu melihat ada hal yang tidak baik di sekolah? Perasaan Ibu Bapak gimana? Waktu asesornya menyatakan ini baik, tahu-tahu diumumkan dapat TP, dapat C, gimana perasaannya? Nyaman nggak? Nyaman. Itulah sebabnya pembina dan pendidik itu nggak boleh masuk ke dalam ruang visitasi supaya asesor visitasinya ini bebas-bebasnya. Nah gimana kalau pendidik yang jadi asesor lepas dulu dari pembelajarannya? Oke, ini karena fakta di lapangan. Kalau seandainya teman-teman menginformasikan ABS asal Bapak senang, maka nanti dia tidak bisa bermanfaat sebagai masukan rekomendasi untuk perbaikan. Next coba. Saya punya puisi ini. Saya bacakan sebentar. Coba diresapi. Kemudian ini dibawa ke visitasi. Puisi penguatan. Bila yang harus kau lakukan adalah tentang kebenaran. Bila yang tak bisa diperdagangkan adalah keyakinan. Bila yang harus dipertahankan adalah kejujuran. Akankah kita jual keyakinan kita? Kita perdagangkan integritas diri kita pada kerja tanpa makna atau pada fakta mereka biasa. Tidak. Kita akan berdiri tegak menjaga kehormatan kita. Kita akan bergerak terus dan kita siap menghadapi tsunami integritas, tsunami apapun yang mengganggu kita. Kita siap menjadi asesor sejati, kompetensi kita teruji, pribadi kita teruji. Karena dengan cara itu kita menjaga negeri ini. Bagimu negeri jiwa raga kami. Boleh nyanyi lagi ini? Bisa Mas? Tahun ketiga Mas ya? 1, 2, Oke, 1, 2, 3.
narkoba tidak terjadi, tapi mereka yang melakukan penjualan narkoba. Orang-orang yang harusnya menghukum orang-orang yang membunuh, mereka yang melakukan pembunuhan. Orang-orang yang harusnya mengawal negeri ini, nilai agama dan moralnya, mereka yang berkorupsi Al-Quran dan haji. Kalau bukan kita yang menjaga malpraktek pendidikan, siapa lagi? Karena itulah kita asesor sejati yang tidak dibayar dengan duit hari ini, karena kita percaya segala yang kita berikan pertanggungjawabannya nanti oleh Ilahi Robi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan dulu. Next, sekarang boleh duduk semuanya. Oke, next mas. Sekarang lihat fakta-fakta yang akan saya sampaikan ini, dan ini sebenarnya fakta-fakta yang terjadi di antara kita hari ini terkait dengan akreditasi. Teman-teman pasti penuh pertentangan, penuh perdebatan. Harusnya nilai visitasi itu diperlihatkan, betul? Karena kamu jadi nggak bisa tahu akreditasinya A, B atau C. Bisa saja itu sebenarnya sedikit lagi menjadi A, atau dia memang A terus, atau dia B. Pertanyaannya, bukankah hasil penilaian kita lakukan ketika kita melihat status akreditasi? Betul? Ini enggak ini. Berarti ada yang salah waktu kita melakukan penilaian butir demi butir. Kalau teman-teman tidak melihat nilai visitasi, teman-teman pasti akan boleh kembali aja mas. Waktunya cuma sedikit. Oke. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman melakukan penilaian terhadap butir demi butir dengan benar-benar profesional, akan menghasilkan status akreditasi yang profesional juga nggak? Karena itulah ketika kejadian kami melakukan perubahan bobot nilai, ada asesor yang nangis, nelpon Pak Utama, gimana dong Pak caranya saya ke lembaga? Loh, apa hubungannya kalau lembaganya PT dengan asesor? Teman-teman adalah asesor. Karena kejadian itulah kemudian nilai visitasi tidak bisa terlihat. Sudah nggak usah dipikirkan. Yang dipikirkan, oh berarti nggak bisa menentukan dong saya sekarang. Berarti kita nilai dengan sebenarnya butir demi butir. Oke. Karena itulah asesor fokus menilai butir dan kemudian mengumpulkan fakta yang ada. Kalau nggak ada faktanya, terpaksa dicari dulu. Nggak bisa kemudian dicetak, faktanya kurang. Terus asesor validasi nanya, pokoknya segitu udah. Sampai asesor validasinya bingung tingkat dua. Oke, sekarang nomor 3. Halo. Hai. Sudah tahu semuanya makna compulsory? Compulsory itu beda dengan yang selama ini kita lakukan. Selama ini kita melakukan visitasi itu, Pak Toto dan kawan-kawan menunggu orang lain datang secara volunteer kita. Akibatnya apa? Bisa yang datang itu cuma yang banyak di sini, yang di bagian B dan A, atau banyak di C dan D. Oke? Kenapa? Karena volunteer. Belum tentu orang mau ikut akreditasi kalau seandainya dia nggak yakin kan? Akibatnya bisa jadi yang datang kemarin itu yang semuanya siap untuk diakreditasi. Sekarang pemerintah menurunkan program compulsory. Compulsory itu mengambil data kemudian dipilih secara acak. Ibarat berat badan kita di ruang kelas ini,
Maka kalau komposer itu gambarannya yang kurus ke bawah, yang sedang ke bawah, yang gemuk ke bawah, dan obesitas ke bawah. Kenapa? Dia pakai sampel acak. Oke? Terus apa hubungannya dengan kita? Terus kita takut ngasih TT. Padahal ibarat tadi kita ngambil sampelnya memang ngambil yang kurus. Teman-teman gak berani ngasih status kurus. Padahal dia memang kurus. Akibatnya apa? Akibatnya data kompulsorinya nanti diamati oleh pemerintah. Dicek ke dalam. Kok ini aneh ya datanya? Ujung-ujungnya berarti kepada asesornya tidak berkualitas di dalam memberikan penilaian. Kesimpulannya, di kompulsori itu kalau acaknya benar diambil oleh pemerintah pakai sistem acak, pasti ada PT-nya atau pasti ada A-nya, pasti ada B-nya, pasti ada C-nya. Teman-teman yang melakukan penelitian sosial pasti tahu itu. Jadi ibaratnya kita meneliti gajah, nggak bisa ngambil belalainya. Terus orang menyimpulkan gajah adalah seperti paralon, nggak bisa. Untuk menggambarkan gajah dia pasti ngambil belalai, ketemu kaki, ketemu ekor, ketemu badan. Oh, gajah itu kayak ini. Kalau kita mau tahu mutu di suatu tempat, nggak mungkin ngambil yang A aja, ngambil yang PT aja, pasti ngambil semuanya. Lah, teman-teman nggak berani ngasih TT. Padahal memang TT. Oke. Sekarang data yang berikutnya. Oke, yang ini untuk teman-teman Bante. Bukan tanggung jawab asesor dan Bante terkait TT. Itu gambaran kinerja dari pembina. Makanya tadi kenapa penulis nggak boleh masuk ketika kapasitasasi? Ya nggak nyaman lah dia. Kalau kemudian kita menyampaikan ini, padahal itu untuk kebaikan sebenarnya. Tidak sedang menjelek-jelekan penilik dan pengawas. Oleh karena itu, penilik dan pengawas nanti itu disampaikan setelah ada rekomendasinya. Oke, next. Berdasarkan info dari asesor juga Bakti, kadang kala profesional asesmen asesor dihadapkan pada tantangan ini, rasa kasihan. Ada seorang asesor yang ngotot banget. Saya berdosa bu kalau ngasih PT. Lagi nih, kenapa? Saya bilang, karena saya ngasih TT dia nggak dapat insentif. Padahal ibu kan ngerti guru-guru itu butuh uang untuk insentif. Terus saya bilang, Pak, kalau ngasih data yang tidak sesuai faktanya itu baik nggak Pak? Tergantung Bu. Kalau dengan saya memberikan data itu, kemudian lembaga itu mendapatkan bantuan, dia mendapatkan manfaatnya, saya nggak dosa ngasih bukan PT. Coba, kalau udah ketemu sama asesor kayak gini, mau diapain PT? Itu enggak? Saya bilang, saya nggak ngomong soal Tuhan, saya nggak ngomong soal kejujuran kalau gitu. Saya cuma bicara, Bapak diangkat sebagai asesor PAUD dan TNR oleh Bank Desa, pegang kode etik, melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan di lapangan, apapun alasan Bapak, melanggar kode etik. Berarti kalau pakai itu Pak, pakai nilai spiritual harus, karena dia merasa memberikan status B, dengan memberikan status B itu akibatnya orang itu dapat bantuan, dia merasa itu adalah pihaknya dia, tujuannya dia. Itu nggak di sini makanya di tempat lain. Kalau di sini nggak bisa, karena dengan kita tidak melaporkan apa adanya, akibatnya negara tidak mengetahui apa yang terjadi di bawah sana. Oke, kemudian, nah yang ini kalau kekhawatiran Dante, ini tidak di Jawa Timur, tapi ada banyak provinsi yang kayak ini. Kalau kami kasih TT nanti, maka dinas pendidikan nggak mau bantu kami lagi. Itu dulu, kalau sekarang semua sudah sepakat, maka direktoratnya juga sudah sepakat, semua akan mendukung program kita meskipun
takut TT lagi. Oke. Nah, ini asesor dilibatkan pendampingan dan pencarian asisten. Masih nih, masih ada. Gak apa-apa kalau teman-teman menjelaskan tentang Sispena. Cuma syaratnya nanti gak baper dong kalau yang diberikan pembinaan Sispena itu dapat TT, nanti gak merasa baper gitu. Sedih sampai nangis. Kalau memang mau memberikan pendampingan Sispena diperbolehkan ya Pak. Tapi jangan sampai teman-teman kemudian merasa bahwa saya punya tanggung jawab untuk ngasih tidak terakreditasi. Maksudnya bukan titik. Oke. Nah, karena itulah sudah ditegaskan tidak boleh ada pendampingan lagi. Karena kita juga nggak bisa menghilangkan teman-teman. Jadi yang mendampingi di sini dipindahkan ke sana. Dengan demikian sekarang posisi kita adalah sebagai asesor. Sebagai apa? Asesor yang bagaimana? Profesional. Kita adalah asesor Profesional. Berarti tugas kita sekarang adalah nilai lembaga itu sesuai manual, sesuai detail. Tidak pendampingan nanti Tidak. kabupaten Malang. Iya, lu ya. Sampai 3 kali ya foto ini. Kecerdasan yang tinggi seperti yang gue bilang tadi. Nggak bisa saya dibohongi. Ini disuruh mendadak. Gurunya tiba-tiba muncul. Ini sebenarnya bukan guru sekolah ini loh. Ini sebenarnya guru tetangganya. Gimana caranya teman-teman untuk tahu itu? Perlu dicek juga. Makanya di KPA-nya kita cek apakah dia punya SK atau tidak, dia paham tidak dengan ini. Teman-teman sekalian, saya kemarin di Semarang ketemu dengan cerita ya. Sebenarnya sudah lama cerita, tapi bikin fakta itu bikin saya sebagai dosen yang sudah ada mahasiswa ini cerdas, dia nggak punya uang. Tahu nggak apa tugasnya dia kerjanya dia? Dia membuatkan skripsi orang lain yang punya uang banyak, tapi nggak bisa bikin skripsi. Oh nggak teman-teman, siapa yang membantunya si mahasiswa ini? Siapa? Siapa? Dosen. Dosen. Jadi keparahan kejujuran di Indonesia sudah luar biasa. Parah. Tapi yang mendampingi. mahasiswa yang bikin, yang mahasiswa yang dibikinkan skripsi itu yang nanti jadi pemimpin yang calon-calon koruptor negara kita. Gak ada yang tahu kan? Terus kalau si dosen pembimbingnya nggak tahu, udah lolos aja. Lalu kemudian dia dengan bangga di wisuda gitu, dan dia bangga dengan kejujurannya. Teman-teman waktu nanti datang ke lapangan, kan jadi orang yang motivation ya, tapi punya tingkat kewaspadaan yang tinggi. Cek dulu, Bapak ada berapa gurunya? 6. Mana SK-nya? Coba lihat KPA-nya yang dibuat oleh ini kita benar-benar tahu itu adalah dari si guru di sekolah itu. Oke, next. Sekarang kita coba lihat satu-satu, kita lihat sama-sama kalau Jawa Timur nanti benar di dalam menjalankan kompulsori ini Pak Toto itu bisa memberikan gambaran Indonesia, karena sepertiga itu ada di Jawa Timur sebenarnya. Cukup banyak di Jawa Timur ini. Guru itu hampir sepertiga. Oke, kita mulai. Bukti yang ke-7 Mas. Harus dicari dulu tadi, jangan percaya saya. 7, bukti 7 itu komponen 8. Komponen 8. Oke. Komponen 8 ini tentang keamanan. Oke, ini dia. Ini kan yang disebut-sebut sebagai 3 dosa besar pendidikan soal keamanan. Kita sekarang datang ke lapangan dan kemudian melaporkan hal itu. Kita lihat sekarang. Satuan pendidikan, berarti yang ditanya adalah satuannya. Bukan pendidiknya, tapi pendidik bagian dari satuan itu. Satuan pendidikan mengupayakan keamanan anak dan lingkungan. Sebenarnya secara teori keamanan itu fisik dan non fisik, ditambah satu lagi adalah
pelecehan seksual. Oke. Maka kita akan lihat indikator satuan pendidikan dalam mengupayakan keamanan anak antara lain memastikan satuan pendidikan menerapkan standar dan prosedur keselamatan. Kalau sekarang belum dimintakan berapa SOP-nya, belum kan? Masih masih mudah lah. Paling tidak teman-teman menemukan bahwa mereka memiliki SOP dan kemudian dia pakai SOP itu. Gimana caranya? Kita udah tahu SOP-nya, kemudian kita lihat, misal mendampingi anak main di luar, ada SOP-nya nggak sih? Kalau ada, gimana? Dulunya ada nggak pada saat itu? Oh, berarti dipakai. Semua harusnya sekolah yang baik itu, semua kegiatan ada SOP. Itu yang baik. Oleh karena itu, sekarang untuk tahapan ini kita belum minta tuh SOP mana yang sebenarnya. Tapi nanti semakin berkembang kita minta SOP mana yang paling krusial terhadap pendidikan. Saat ini kan belum, teman-teman belum diminta. Tapi paling tidak teman-teman lihat punya SOP-nya diterapkan. Oke, sekarang safety talk. Safety talk itu udah dituliskan dalamnya, mengkampanyekan. Yang dikampanyekan apa? Prosedur. Kalau prosedur itu apa? Prosedur itu adalah tata cara. Kalau mengkampanyekan bukan prosedur, tidak menunjukkan prosedur, tidak termasuk di dalam melakukan safety talk. Misal, polisi didatangkan ke sekolah, tapi dia tidak menceritakan secara prosedur, misalnya pakai helm caranya begini, kalau kemudian menyeberang seperti ini, itu nggak termasuk safety talk. Cuma punya spanduk, tapi spanduknya tidak berisi prosedur, itu bukan safety talk. Clear? Oke, sekarang yang nomor 4, mengadakan emergency drill, praktek menghadapi keadaan darurat. Secara berkala itu nggak harus sebulan sekali, nggak harus 3 bulan sekali, setahun sekali boleh. Halo. Hai. Tapi dia punya tahun sebelumnya untuk menunjukkan dia punya berkala, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Mas. Oke, kita next ya. Kayaknya suaranya dimatiin aja di sana deh, Mas. Kayaknya dari tadi lumayan keganggu. Di-mute aja dulu. Oh, itu di Zoom ya? Sorry, maaf, batin yang di Zoom gak disapa-sapa sama kita. Tadi ya dulu. Oke, sudah yang ini? Katanya pertanyaan nomor 7 udah hadir. Ada yang tuh yang katakan? Oke, clear. Next, Mas. Begitu ya. Iya, jadi pendidikan itu seperti Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril kayak gitu. Jadi nggak bisa sungguh-sungguh gitu berhadapan, bertemu baru bisa pendidikan. Harus kayak gini. Oke, sekarang yang berikutnya 8, 9, 10 komponen 3. Kita langsung aja. Enggak, yang itunya dulu 8, ya. Pendidik menstimulasi kemampuan anak dalam proses pemecahan masalah. Ini masalah besarnya Indonesia ini. Makanya kita tidak bisa meningkatkan nilai PISA kita. Teman-teman kalau bisa cari di internet, coba teman-teman cari soal PISA, kerjakan. Wah, pantesan saya bilang gurunya juga bisa kerjakan. Gak bisa dicari, misalnya ada narasi ya, ini narasi cerita. Kalau dulu kan kalau kita ujian, jawabannya ada di dalam narasi itu ya. Gak bisa, di PISA itu dia harus menyimpulkan, dia berpikir kritis, jadi gak ada jawabannya di dalam narasi ujian itu. Nah, terkait dengan pemecahan masalah,
Ini yang kemudian harus dilihat betul-betul oleh teman-teman. Sekarang kita lihat dulu indikatornya. Pertama, mengidentifikasi masalah. Berarti kemampuan anak itu distimulasi gurunya untuk tahu ada masalah loh yang terjadi. Masalahnya apa ya? Contoh, ada anak main balon, balonnya jatuh dulu. Maka si gurunya datang untuk memberikan tahu, menstimulasi balonnya jatuh kenapa? Coba kita lihat ada apa ya sampai jatuh terus. Sampai nanti baru anaknya tahu, oh ngeletakinnya tidak angkat presisi gitu. Tapi kalau si gurunya langsung ngasih tahu, nanti gedenya jadi anak yang tidak bisa memecahkan masalah, dikit-dikit punya masalah di rumah tangga, ngadu sama orang tua. Kalau nggak ngadu sama orang tua, ngadu di Facebook lebih parah lagi. Karena tidak bisa mengidentifikasi masalah dari kecil. Nah, terkait dengan mengidentifikasi masalah ini tidak selalu dalam bentuk pembelajaran. Itu dia kelihatan. Oh, ada anak naik ke kursi, itu meja, itu masalah. Maka si gurunya akan bilang kepada si anak ini, misalnya, ini ada anak naik ke meja 2 orang, ke meja, ke kursi, dia mau bersihin lemari. Maka yang dikatakan gurunya apa? Anaknya ada 2, kursinya ada 1, harusnya berapa? Nah, jadi dia tahu dia punya masalah. Oh, bermasalah ini kalau seandainya 2 anak di satu kursi. Kalau dia ngisi air, airnya tumpah, si gurunya juga bilang, coba kita lihat kenapa airnya tumpah. Itu namanya mengidentifikasi masalah. Kebanyakan guru kita bukan mengidentifikasi masalah, tapi langsung mengatasi masalah. Enggak mau solusi sebenarnya. Terima kasih. Kalau dia bermain itu puzzle-nya kemudian nggak bisa, nah ini loh. Kalau mengidentifikasi masalah gimana? Tuh, gimana ya? Bagaimana ya? Nah, lihat di mana tempatnya, kita bisa memutar. Nah, kalau bisa memutar, kita mencari solusi. Kita bisa lihat nanti si gurunya ngambil gambarnya lagi, ngambil gambar si puzzle tadi. Maaf, harusnya mungkin boleh program. Harusnya ini hampir sebagian besar tidak terjadi. Tapi ketemu ada yang benar. Maksud saya itu kemungkinan besar. Jadi nggak bisa kalau si kita aja nggak tahu itu mengidentifikasi masalah. Oke, sekarang berarti si guru harus membuat anak itu paham tentang masalah yang dihadapinya. Oke, sekarang menstimulasi anak untuk mencari solusi masalah. Nah, kalau tadi coba dilihat posisinya di mana, karena dia tadi salah kan. Nah, kalau dia sudah bilang kita bisa muter, kita bisa merubah posisi puzzle, nah itu namanya dia mengajak anak mencari solusi. Boleh tahu ya? Ya. Agak susah kenapa? Karena kita kebiasaan mengambil peran sebagai pemberitahu kepada anak. Kalau anak pakai sepatu kaki tali sepatu, coba biasanya apa yang kita lakukan? Sudah. Sekarang yang berikutnya memberikan dukungan kepada anak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, kita mendampingi anak ketika dia sudah melakukan hal itu. Itu si pesertanya saya tidak memperhatikan kita, makanya suaranya gitu. Oke. Jadi yang teman-teman cari adalah apakah pendidik kemudian memberikan dukungan tidak kepada anak menyelesaikan masalah. Berarti dia sih, kalau teman-teman lihat pendidik mendampingi anak terus kemudian dia bilang hebat, bagus, itu berarti dia tidak memberikan skala coding kepada anak. Harusnya kan dia
memberikan penguatan. Jadi pada saat anak itu membuat balok tadi, nah dia kasih penguatan supaya dia terus melakukan usaha tadi, bukan karena si gurunya. Oke, yang berikutnya memberikan penghargaan. Kalau yang nomor 4 ini kesepakatannya kan memberikan penghargaannya karena bisa menyelesaikan masalah. Jadi bukan memberikan penghargaan di tidak urutan itu nggak bisa, itu sudah disepakati. Jadi teman-teman lihat apakah dia bisa menyelesaikan masalah, kemudian diberikan penghargaan. Contoh, dia ngambil airnya tumpah terus, kemudian si guru menstimulasi supaya tidak tumpah diisi berapa, nah, gitu kan? Kemudian anaknya berhasil, di situ dia memberikan penguatan. Waktu dia memberikan penguatan, kalau dia cuma bilang hebat, kamu juara, gitu kan? Tetap dicetak. Tapi, halo dari belakang. Tapi jadi temuan. Oh, jadi temuan. Dicetak, tapi temuan. Loh, bisa begitu ya? Dicetak tapi temuan. Iya. Kenapa? Karena instrumen kita itu bukan 0, 1, 2, 3, 4, tapi dia tutup 0 sampai ini. Apa maksudnya Bu? Pak? Harusnya instrumen itu berkesinambungan. ada gradasinya. Kalau kita kan udah iya dan tidak. Padahal iya ini baru setengah iya. Iya. Jadi tetap bisa dijadikan temuan meskipun dicetak. Contoh ini, dia masih penghargaan. Berhasil, hebat anak muda, tetap dicetak. Temuannya apa? Temuannya adalah dia sudah memberikan penghargaan, namun tidak mengikuti penghargaan itu dengan capaiannya. Jadi kalau teman-teman baca penelitian di luar negeri, memberikan ujian itu berbahaya untuk anak. Akibatnya dia bilang ujian. Kalau nggak dipuji nggak terjadi dengan baik. Padahal ujian itu adalah untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oke, clear ya? Oke, deal. Next, berapa mas? 8, 9. 9 mas, bawahnya. Pak bangun, ayo bangun. Bawahnya 9. Coba bangun. Oke, 9. Tuh udah pakai merah tuh di tafsir. Pendidik menstimulasi kemampuan anak untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif. Tidak disertai. Kok bisa ya? Mengetahui persamaan dan perbedaan itu bikin orang berpikir kritis. Setelah capek. Teman-teman kalau beli pergi ke Matahari, diskon 90% ya. Teman-teman bisa berpikir teman-teman lihat persamaan. Barang ini sama loh dengan barang Shopee. Benar gak ya harganya lebih murah? Dia bilang diskon 95%, harganya 40.000. Padahal barang yang sama di Shopee cuma 35.000. Teman-teman bisa tahu persamaan dan perbedaan. Jadi jangan dianggap mempelajari persamaan dan perbedaan itu persoalan yang sekali itu. Karena itulah kita kemudian melihat apakah si pendidik menstimulasi anak memahami persamaan dan perbedaan. Apakah dia mengelompokkan yang sama? Itu persamaan. Biasanya kalau dia sudah kita temukan memahami persamaan, itu biasanya dia juga memahami perbedaan. Tapi kita biasanya begitu. Dia pasti kasih 2. Oke, sekarang memahami konsep menghubungkan. Oke. Namanya juga relation, berarti ada hubungan. Tapi ini berhubungan dengan simbolis. Contohnya apa? Bendanya 5, angkanya 5, itu menghubungkan. Apa lagi? Baju celana dengan atasan dengan bawahan, boleh. Ya, jadi ada satu kegiatan yang membuat dia kemudian menghubungkan. Tetapi memang apa istilahnya logikanya masuk.
nanti dia jadi orang dewasa atau mengambil keputusan, nggak cepat-cepat mengambil keputusan. Dia akan menentukan dengan baiknya, disebutnya making connection. Oke, sudah? Oke, sekarang membahas, nah yang ini nih, mengklasifikasikan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Ada 3 kan? Kalau cuma 1 nggak dicetak. Kalau 2 boleh dicetak. Karena ada 3 yang diciptakan. Sementara dia cuma punya 1. Biasanya yang dilakukan sekolah itu berdasarkan warna. Nggak bisa. Jadi harus minimal 2. Warna, ukuran, bentuk. Ibu, ini sebenarnya ringan. Kalau mau ditambah lagi itu bisa fungsi, bisa jenis. Jadi kalau misalnya binatang yang sama-sama berkaki 4 diklasifikasikan, itu begini lagi tuh. Atau yang produksinya dengan bertelur, produksinya dengan yang berbeda cara produksi, itu tinggi lagi tuh. Sekolah-sekolah yang sudah bagus sudah sampai ke sana. Tahu nggak klasifikasi ini kenapa penting yang 3 ini? Semua kita sukses hidup masuk surga kalau kita jago klasifikasi. Kalau teman-teman dikasih seseorang bisa berpikir, ini sebenarnya halal atau haram? Orang yang tidak mau melewati lampu merah karena lampu merah itu melanggar aturan, itu dalam posisi ini. Kemampuan klasifikasi. Makanya di lembaga pendidikan di dunia klasifikasi ini paling banyak dan tidak ada bukan 3 ini aja. Semakin banyak, semakin beragam jenisnya dari sisi. Oleh karena itu jangan lihat ini sepele. Ini tuh besar. Orang nggak akan korupsi kalau dia sukses klasifikasi. Karena dia tahu harta yang bukan miliknya nggak akan dia bawa pulang ke mana. Di situ kerennya ilmu klasifikasi. Karena itulah cuma menamakan warna atau salah satu, tapi minimal 2. Lebih banyak 3. Kalau teman-teman melihat di sekolah itu ternyata udah lebih luas lagi, berdasarkan fungsi, berdasarkan apa, bikin itu sebagai keunggulan temuan positifnya. Keren. Oke, sudah. Memahami konsep sebab akibat. Contohnya apa? Fungsi jadikan keunggulan. Contohnya apa? Klasifikasinya berdasarkan fungsi dan jenis. Konsep sebab akibat. Bisa dijadikan keunggulan. Oke, kalau nanti tidak gosok gigi, oke, apa lagi? Banyak. Oke, buang sampah dengan banjir, apa lagi? Kenapa diturunkan seperti itu? Karena sebab akibat itu lebih tinggi dari yang atas kemampuannya untuk melihat itu. Ditulis gini temuan. Oke, clear? Oke, next. Melet, Pak. Tenang, tiket pesawatnya gue dibeli jadi ada aman kalau ada. Next, Mas Milan Flu. Dan melek. Betul. Nanti angkat tangan. Nah, ini dia. Ini menarik ini. Berpikir simbolis, teman-teman PKBN. Saya punya prinsip ya. Asesor PKBN itu bisa lebih hebat daripada asesor PAUD. Wes, subhanallah. Ya. Jadi tidak masalah asesor PKBN mau menjadi asesor PAUD. Kata kuncinya bukan asesor PKBN atau PAUD, tapi asesor profesional. Orang tidak akan bisa berenang kalau dia tidak masuk ke air. Dan dia nggak bisa berenang cuma di laut. Cara berenang, duduk di pinggir, turunkan kaki, kemudian kepak-kepakan tangan. Bukan. Caranya gimana Bapak? Masuk ke dalam air itu, kemudian dia melakukan berenang, baru dia bisa berenang. Asesor PKBN tidak akan pernah menjadi asesor profesional kalau tidak pernah masuk ke dalam ruang laut. Boleh tepuk tangan? Baru bilang kita asesor profesional kalau kita masuk. Bapak Ibu mohon maaf sampai sekarang saya mau misalnya surveillance kemana? Ditugaskan PKBN, maaf saya nggak mau, saya nggak berita. Silakan. Karena saya merasa saya dulu profesional. Silakan Pak Pri, Pak Bi atau Mbak Dia.
Saya nggak mau. Karena bagi saya semua pekerjaan itu dipertanggungjawabkan. Dan ketika saya dikasih transportasi atau honor dari pekerjaan itu, berarti saya makan dari uang itu. Nanti saya kasih ke anak saya itu untuk perkembangan otaknya. Sementara pekerjaan itu tidak saya kerjakan dengan profesional. Saya merasa kebahagiaan. Ada dalam ya? Ya. Ada dalam ya? Ya. Saya malu kalau sampai makan uang pekerjaan itu tidak saya kerjakan dengan baik. Oleh karena itu kita masuk ke PKBM kalau mau menjadi asesor masuk. Yang lebih menyedihkan lagi ada asesor laut tidak paham tentang laut di dalam ini. Kenapa? Dia yang tahu teoritis tapi tidak masuk. Kenapa saya buka lembaga laut? Karena saya asesor laut, karena saya ketua umum audit, saya nggak mau bicara tapi tidak melakukan. Karena yang bilang tidak melakukan berarti bisa yang kalau makan itu aku malah makan. Apa yang paling nggak kalau makan? Orang cuma berkata tapi tidak. Astagfirullahaladzim. Makanya aneh kalau ada asesor nggak mau tahunya di visitasi, di akreditasi. Saya masih menemukan di satu komisi. Oke, berarti keadilan. Semua orang bisa menjadi asesor profesional. Yang penting dia akan belajar sejarah. Nah, Pak Ali Wafa, Bupati dan kawan-kawan, bisa nggak ngecek teman-teman? Mana yang pernah magang di PAUD? Mana yang belum magang? Dulu Pak Ali Wafa itu LKP, tapi dia pembelajar sejati. Dan Allah kasih kesempatan itu bagi orang yang mau. Oke, siap? Siap. Ini Rp1 yang masuk ke dalam utang kita adalah rupiah yang penuh berkah. Amin. Jadi kita pastikan menjalankan tugas dengan baik. Nah, sekarang karena itu saya jelaskan dulu simbolis. Bapak-bapak dulu nih para pejantan. Simbolis itu apa coba definisinya? Simbolis, simbol, tanda, gambar, apa Pak? Simbol itu adalah suatu mewakili sesuatu. Simbol. Kenapa menjadi pertimbangan di pendidikan anak usia ini? Karena sesuatu yang ada di kepala kita, di imajinasi kita, di pikiran kita, di ide kita jadikan dia sesuatu, itu simbol. Ada di kejadian di kepala. Contoh, saya berpikir anak itu sedang membayangkan sebuah kota di kepalanya. Dia gambarkan itu kota tadi di dalam bentuk gambar, itu simbol. Apa yang dia ada di depannya diinginkan. Sama kalau misalnya angka 5 untuk benda yang ada di kepalanya 5 itu juga simbol. Jadi kita pahami dulu simbol. Itu kalau simbol ini penting untuk kreativitas, untuk inovasi di dalam untuk anak-anak. Sekarang kita lihat, pendidik menstimulasi anak berpikir simbolis, mengenal konsep bilangan. Kata kuncinya apa? Konsep. Kalau kata kuncinya konsep, si pendidik menyiapkan sebuah kegiatan membuat anak itu paham arti konsep. Nanti kalau 2 rambutan, konsepnya adalah 1 rambutan ditambah 1 rambutan. Anak itu paham ini 2 rambutan, itu konsep. Berarti kalau cuma ini 2 rambutan, rambutan yang nggak dibawa, kemudian nggak ditunjukkan, itu bukan kita jangan konsep. Oke, bisa ditangkap? Karena yang diminta adalah konsep. Tapi kalau dia bikin sebuah kegiatan, kemudian anak memasukkan benda ke angka 2 benda, atau memasukkan benda ke dalam sebuah basket gitu, angka 2 dia 2, itu namanya dia membuat stimulasi paham konsep. Burung beo nggak tahu konsep, dia cuma bisa bilang, tapi dia tidak tahu. Kita mintanya guru menstimulasi konsep. Termasuk bilangan ya bro.
Menyebut kalau huruf berarti kan dia mewakili kata. Makanya di sekolah itu kalau dia sudah menempel, misalnya meja, itu dia tandanya dia akan membuat anak-anak itu paham konsep meja itu adalah simbol dari sebuah meja, ditulisnya MEJA. Itu bisa dilihat tuh, kalau semua benda-benda sama dia dikasih nama, nah itu dia gurunya sudah masuk ke menstimulasi simbol terhadap konsep huruf. Tapi boleh salah satu, menyebutkan dan menggunakan konsep bilangan atau huruf. Konsep ya, bukan huruf ya. A, B, C, D, E, F, G itu kan konsep. Tapi kalau dia bawa sebuah tulisan, kemudian dia bernyanyi dan dia begitu itu udah masuk konsep. Jelas mewakili apa? Karena terminologinya simbol. Oke, sekarang nomor 3. Saya juga nggak tahu gitu loh. Ternyata ada yang tidak saya pikirkan tentang asesor itu. Mempresentasikan. Maka ternyata anak tidak menjelaskan. Asesor tersebut tidak menceritakan. Padahal si anak membuat benda dalam bentuk karya. Jawaban asesornya apa? Anak itu tidak, pendidiknya tidak meminta anak itu menceritakan. Oh gitu Bu, kenapa? Karena presentasi adalah kayak saya ini bicara sesuatu. Padahal presentasi itu present, menghadirkan. Oke, berarti yang dilihat nanti adalah apakah si pendidik mendorong anak mempresentasikan berbagai benda dalam bentuk karya. Kalau di Reggio Emilia yang mereka lakukan itu seperti ini nih, palang foto. Ini ditaruh di meja. Sudah? Kemudian di bawahnya itu kertas besar. Anak-anak mengelilingi. Kemudian anak diminta untuk mengerjakan benda. Setiap hari tidak sama kan? Kenapa? Karena ada yang pengen. Terus dia siapkan apa? Dia siapkan kaca besar, dia siapkan kamera yang besar. Jadi ada anak yang memang gambar yang sama, tapi dia pengen lihatnya jauh ini, sampai itunya apa ya? Apa namanya? Kanting. Terus dia kayak, ya. Jadi ada anak yang serius. Jadi kalau anak itu diberikan kebebasan untuk sesuai minat dan bakatnya, setiap anak itu harus sama gambarnya. Tapi itu begitu anak itu semua 5 orang. Jadi meskipun gambarnya sama, beda dengan PKS. Meminta gambar meminta yang sama, tapi hasilnya tidak akan sama. Kenapa? Karena anak diberi kebebasan menggunakan alat yang berbeda, melihat menggunakan warna yang berbeda, menggunakan media yang berbeda. Oke, nih. Kalau itu namanya mempresentasikan berbagai benda dalam bentuk karya. Misal, si gurunya bawa anaknya ke halaman, kemudian dia melihat, menggambar, itu namanya mempresentasikan berbagai benda. Lalu apa bedanya dengan mempresentasikan berbagai imajinasi? Imajinasi apa yang dia pikirkan. Begitu si pendidiknya sudah menceritakan tentang hutan, kemudian si anaknya diminta untuk gambar sesuai dengan cerita, itu namanya imajinasi. Agak beda, meskipun hasilnya mirip. Oke. Next, clear ya? Kalau nggak paham angkat tangan. Oke, next mas, 9, 10, 11. 11 mas, bawahnya aja. Ini 4. Lanjutkan tadi ya mas. Salah ya? 10, 8, 9, 10. Nomor berapa lagi tuh? Lihat sebelahnya nah. 11 berarti komponen bentuknya. Lihat yang tadi. Maaf bisa nggak serta dengan kulit. Di komponen di atasnya coba. Terus nggak ada tadi kumpulan komponen-komponen. Kalau dia ingat Reseptif. itu berurutan ke bawah mas. 11 ke atasnya coba.
Atau bawah? Anak-anak langsung gak mau. Di belakang ya. Kalau yang kalau enggak. Ke atas berarti. Tier 4, komponen 4. Tadi berapa lagi? Komponen Enggak yang nanti yang ketemunya. komponen 4. Tapi nggak iso ngomong mulai. Nah, nih. Iya, komponen 4. Aspek bahasa 11. Oh iya, ini benar, multitafsir juga. Ya, Ini betul. nggak dari teman-teman dari pengalaman Iya. kami, jadi berarti betul. Pendidik memfasilitasi proses pembelajaran agar anak memahami bahasa reseptif. Bahasa reseptif itu berarti menyimak. Menyimak dengan mendengarkan agak beda ya. Dia mendengar, kemudian dia memikirkan apa yang itu namanya menyimak. Melalui cerita sederhana, berarti pendidiknya membacakan cerita. Kayaknya gitu ya. Pendidiknya membacakan cerita. Terus apa yang dilihat di sini? Ya, cukup melihat pendidiknya membuat sebuah proses pembelajaran dengan sebuah cerita sederhana tidak? Itu aja. Anaknya pasti bacain cerita, lari sana lari sini. Ada yang diam, ada yang lari sana lari sini. Jangan lihat anaknya. Lihat apakah di dalam proses pembelajarannya dia memang memiliki program yang bukan hanya satu kali itu dia lakukan. Karena anaknya waktu itu datang, si gurunya cerita belum diam gitu kan. Kita punya bukan cerita, kita perlu penggalian data. Jangan-jangan cerita baru kali ini ya, nggak punya program. Karena kalau dia sudah terbiasa dengan program cerita, anaknya pasti tuh dengerin ceritanya. Tanya, kapan lagi tuh bikin cerita ini untuk mengasihkan kita, gitu ya. Sudah. Sekarang pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhana terkait dengan cerita itu boleh, terkait dengan pada saat inspirasi awal banyak hal. Namanya juga pertanyaan sederhana. Dan ini tidak selalu dalam satu kaitan dengan cerita. Ingat ya, karena di sini pendidik menstimulasi proses pembelajaran agar anak memahami bahasa reseptif. Jadi seluruhnya bertanya sehingga si anak itu bisa nggak menjawab. Berarti dia menyimak. Termasuk tuh kalau misalnya si gurunya bilang yang pakai baju hari ini warna biru boleh duluan memilih. Nah, katakan dia. Itu pertanyaan sederhana itu. Sudah? Oke, clear. Pernyataan sederhana mirip dengan pertanyaan, tapi bentuknya pernyataan. Jadi bukan pertanyaan. Si guru membuat pernyataan-pernyataan. Kalau pertanyaan itu kan macam-macam ya. Ada yang pertanyaan sifatnya evaluasi. Kalau ini enggak, dia bikin pernyataan. Jadi kalau bermain peran pernyataan itu kayak gini. Misalnya hari itu bermain peran ayah dan ibu. Kemudian ayahnya berangkat ke mana? Ke kantor. Si gurunya ini sudah mempersiapkan kalimat-kalimat yang akan mendukung bermain peran. Jadi ingat ya, bermain peran itu adalah pembelajaran yang luar biasa untuk memahami profesi kita. Jadi sebenarnya kita mengajari anak itu profesi sebagai ayah seperti apa, profesi sebagai ibu seperti apa. Kalau dikasih pertanyaan anak yang nggak nyambung, misalnya gini, apa ya yang harus dilakukan ibu kalau mengangkat ayah pergi ke kantor? Supaya nanti kalau dia jadi istri, dia santun. Kalau suaminya pergi, dia antar ke kamar. Nggak cuek aja. Karena kita dia mengajarkan dia beradab. Jadi main peran itu dasar banget. Dasar banget kalau teman-teman pelajari. Dan itu si guru udah menyiapkan pertanyaan dan pernyataan. Begitu ditanya si anaknya ini diam aja. Keluar pernyataan itu. Kalau ayah kita berangkat, maka yang dilakukan oleh ibu adalah
mengantarkan ke pagar dan menyelami tangan ayahnya. Itu namanya pernyataan. Beda ya? Kalau pertanyaan, apa yang terjadi? Misalnya kayak gitu. Apa yang harus dilakukan? Itu kalau di bermain Berarti pernyataannya dari clear? Oke, deal. Next mas. Tadi berapa lagi tuh? Mau dibantu nggak Rafi? Berapa tadi? 11, 19. 19. Nah, 19 iki terutama sing Ke bawahnya tiga jenis main iki lho, kadang main nomor loro iki teknis ora. Kalau saya hitungnya dari Sering kan 26, berarti main peran jarang. Pintar. Nah ini tadi. Guru ada 3, bisa kita ulangi. 1. Guru anak ada 3. 1. Guru di Guru di Dua. di rumah. 3. Lingkungan. Ingat ya, kita yang hari ini tidak bisa melampaui pengalaman kita atau apa yang ada di pengalaman kita. Itulah sebabnya kita semangat ngurusin tahu, karena kita bisa memberikan semua pengalaman hidup. Kita nggak diajarin cara bagaimana mengelola emosi, ada. Di luar negeri orang diajarkan bagaimana mengelola emosi. Itu ada anak marah, itu nggak bilang nggak boleh marah. Si guru malah bilang begini, apa yang kamu rasakan? Ibu melihat wajah kamu gak nyaman. Sampai dia sadari aku gak harus tadi banyak ini. Oh kamu marah. Ibu juga pernah marah. Nah kalau marah, ibu biasanya lakukan ini. Lalu nafas itu pakai mobil misalnya. Mohon izin benar. Ya, habis waktunya. 15 menit lagi. Oke, sip. Bonus sampai Nanti mau nambah ya. Oke. ini bonusnya sampai setengah 3 Oh, bonus sampai setengah 3. Sekarang udah 04 Sip, Terima mantap. kasih. Makasih Pak Uji. Oke, itu diajarkan kepada kita supaya dia punya 12/4. pengalaman kalau punya 14. rasa marah, terus gimana mengelolanya. Siapa bilang nggak boleh marah? Ini ibu-ibu misalnya, enggak, saya bilang gitu. Aku lihat loh kalau minta seluruh masuk hotel, terus nggak bilang nggak apa-apa, aku nggak marah. Nggak bisa. Marah itu diberikan Tuhan, itu ada maksudnya yang kita kasih ke anak-anak bagaimana dia mengelola rasa marahnya. Itu masalah kehidupan berpendidikan kita. Kita tidak memberikan pengalaman positif. Nah, lingkungan mendukung kita untuk menyampaikan pengalaman apa yang akan didapat anak itu. Berarti penataan lingkungan itu adalah guru terbaik anak juga. Oleh karena itu, kita dilihat di sini. Kata kuncinya dulu. Menyediakan apa di situ? Berbagai pilihan kegiatan. Kalau sudah datang ke lembaga, pilihannya hanya satu, sudah pasti nggak dapat. Semua anak ngerjain gambar yang sama, gambar bendera. Kata kuncinya berbagai pilihan. Nggak dapat kan? Oke, clear. Sekarang kita lihat. Tersedianya berbagai pilihan kegiatan main yang memfasilitasi. Oke. Sekarang pilihannya udah ada, tapi si gurunya mengarahkan anak itu harus ini, harus itu. Nggak boleh dicentang. Berarti apa? Semua. Guru telah menyediakan berbagai pilihan kegiatan, namun tidak memberi kebebasan. Jadi nggak serta-merta. Oh, ini juga bagus, tidak ada banyak kegiatan. Tapi apa si gurunya ngasih tahu. Oke, next. Tersedianya berbagai pilihan kegiatan bermain yang terkait dengan konteks lingkungan. Clear ya kalau ini ya. 3 jenis main. Nah, 3 jenis main apa aja? Sensori. Main pembangunan, sensori motor. Nah, sensori motor pasti ada. pasti Karena berhubungan dengan sensor paling banyak dilihat. Pembangunan ada. karena pembangunan buat teman-teman PKBM. Pembangunan itu kalau anak melakukan kegiatan main menghasilkan sesuatu, namanya pembangunan. Menghasilkan sesuatu itu bisa bentuknya gambar, bisa bentuknya benda, bisa bentuknya produk apapun. Itu namanya kegiatan pembangunan. Yang susah adalah bermain peran. Iya.
Bu, kami belum minta bermain peran berkualitas, cuma minta bermain peran aja. Maka kalau tidak terlihat main perannya, tunggu sejenak. Pada saat si gurunya nanti di dalam permainan itu nggak ada masak-masakan, nggak ada dokter-dokteran, gitu ya. Apalagi nggak ada profesi. Karena bermain peran itu tidak selalu dokter-dokteran, apa itu namanya? Tidak selalu masuk-masuk bukan. Begitu dia bikin sesuatu, kemudian si gurunya bilang gitu sama anak-anaknya. Misalnya dia sedang bikin apa gitu ya, misalnya cetak kue. Nah, si gurunya bisa mengajak anak itu bicara. Nanti kuenya untuk siapa? Diberikan kepada siapa? Aku mau berikan kepada ibu guru. Boleh, silakan. Terjadi percakapan. Itu bermain peran. Tanpa langsung rencanakan. tanpa perencanaan boleh. Oke, clear? Dulu katanya harus fasilitasi. Ini baru kita bermain peran masih kurang. Iya. Nanti kita cerita lagi. Iya. Mudah-mudahan di instrumen berikutnya kualitasnya masih Tapi nek arek jenengan dhewe tanpa itu rencanakan motivasi. Jadi ini sesuai request yang tertinggi minta di bulan 20 sama 23. Oke, 20. Apa nih? Scientific. Ini ada contoh mana di Surabaya? Apakah teman-teman ini adalah saintifik? Jadi si gurunya menyiapkan telur, cuka, oke. Kemudian ini Pak anak disuruh maju ke depan. Anak yang lain semua nonton. Anak lain udah nggak sabar kan. Kemudian si 5 anak di depan ini, kemudian si gurunya ngasih penjelasan. Ini ada telur. Telur ini kalau dikasih cuka, maka nanti akan seperti ini, gitu kan? Terus anaknya melakukan. Teman-teman itu saintifik? Bukan. Oke? Itu bukan saintifik. Saintifik itu bukan eksperimen. Meskipun melalui eksperimen bisa menemukan saintifik. Saintifik itu cara berpikir. Jadi kalau jangan melihat ada eksperimen, terus teman-teman langsung menganggap itu akan bikin apa lagi dia semuanya silakan. Bukan eksperimen. Scientific itu cara jadi cara berpikir. Yang pintar anaknya atau gurunya? Gurunya. Oke. Sekarang kalau yang saintifik gimana? Nih, misalnya si gurunya datang, bawa nih, bawa rambutan, yang satu dia buka, gitu ya, dia taruh di sebelah, dibuka, taruh sini, satu nih. Dah. Anak kalau udah biasa pasti langsung ngamatin. Si gurunya kita stimulasi. Ada yang tertarik dengan buah yang ibu taruh? Ya silahkan diamati, dicium, dirasakan, disentuh. Itu namanya Pengamatan. Oke. Kapan dia kemudian mengumpulkan informasi? Si gurunya langsung nanya, apa yang sudah didapatkan? Anaknya bilang, ibu ternyata rasa rambutan ini manis, kemudian ininya teksturnya begini. Itu mengumpulkan informasi. Nomor 2 kok di Kemudian dia kalau bertanya itu si gurunya bertanya atau anaknya bertanya. Misalnya si gurunya nanya nih, kira-kira ada yang tahu gak ya ini buah apa, untuk apa? Anaknya nanya, bu gini. Nah itu namanya dia mendorong bertanya. Oke, sekarang mengasosiasikan pengetahuan melalui kegiatan main anak. Dari yang dia letakkan ini dia mau mengasosiasikan apa? Tergantung. Kalau dia sedang mengasosiasikan dengan rasa syukur kepada Tuhan, dia asosiasikan. Kalau dia mau mengasosiasikan dengan misalnya produk olahan, itu juga mengasosiasikan. Tapi dia bisa membuat hubungan ini dengan sesuatu si gurunya, dan itu sesuai dengan tujuannya. Oke, sudah itu dia diminta anak ini mengkomunikasikan. Ketika mengumpulkan informasi itu bisa mengkomunikasikan. Oke, kalau yang saya contohkan tadi apa?
Di sini ada merah, di sini ada biru, di sini ada kuning. Si gurunya minta dulu, siapa mau main air coba diamati dulu, ada apa aja ya warnanya. Soalnya ngomong, bicara, itu dia minta mengamati. Begitu dia main, airnya dicampurkan, maka si guru akan mulai mengasosiasikan. Tadi guru cuma siapkan 2 warna, kan dia udah minta diamati tadi kan? Warnanya cuma kuning dan biru. Tadi hanya ada 2 warna, sekarang jadi ada warna baru. Oke? Ada yang tahu ini warna apa? Begitu anaknya bilang warna hijau, berarti dia udah tahu. Sudah? Begitu udah disebut warna hijau, si gurunya ingin mengasosiasikan bahwa pertemuan warna ini adalah sebuah kombinasi jumlah air. Si gurunya bilang, tadi pakai airnya berapa gelas? Yang kuning berapa gelas, yang biru? Terus anaknya bilang, tadi pakai 2 gelas kuning, 2 gelas biru. Boleh dicoba dengan jumlah yang berbeda? Dikurangi itu sama dia yang kuningnya, dia tambah yang birunya, warnanya jadi berbeda. Anak mendapatkan konsep bagaimana warna terjadi. Clear? Clear. Masya Allah. Ibu bapak sekalian, ini adalah cara berpikir, mengambil keputusan, amati. Setelah kita amati, kita ambil informasinya, kita hubungkan dan baru kita mengambil kesimpulan. Itu yang membuat kita nggak gampang baper, nggak gampang diprovokasi. Ini Pak Ali waktu dapat uang 300 sekian, gitu kan? Terima informasinya dulu. Setelah itu apa? Diamati. Kita dicari informasinya sampai pada kesimpulan ternyata tidak ada penggelapan uang asesor seperti itu. Karena dari kecil sudah dibiasakan untuk mengamati, mengambil informasi dan menghubungkan sesuatu. Clear? Clear. Jadi karena tidak datang ke sebuah lembaga PAUD mempersiapkan eksperimen yang berbagai macam itu, tapi yang ngomong gurunya aja tidak dicetak. Bukan saya. Itu apa deh? Guru melakukan eksperimen, namun berpusat kepada guru, tidak melakukan pelibatan anak untuk berpikir secara saintifik. Itu pertama. Sehingga bisa jadi tahu di pusat, oh ini yang terjadi di bawah. Clear? Oke, sip. Sudah. Oke, 2 lagi. 2, 3. Terakhir. 2, 3. Nah ini dia. 2, 3 bermas. Ini adalah komponen 7, fasilitasi satuan pendidikan. Nah, ini sudah saya validasi ya ke teman-teman anggota BAN. Dulu di PAA, di PKPA kan kita sudah menyatakan kalau kita mau jadi asesor sejati, pahami setiap kata. Kalau nggak paham kata itu, cari di kamus. Jadi teman-teman nggak pakai asumsi sendiri. Kata inovasi di situ adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Khusus untuk A, inovasi model atau metode pembelajaran. Saya kemarin pakai klasika, sekarang saya pakai sentra. Itu inovasi. Jadi inovasi itu bukan mudah untuk satu kecamatan itu dia doang kan. Tidak di nomor ini itu di nomor bawahnya. Kalau nomor ini dia punya perubahan tidak yang membuat dia berubah model pembelajarannya. Contoh, tadinya dia tidak menggunakan project, sekarang dia menggunakan project. Itu sudah disebut inovasi. Berarti kita menunjukkan sebelumnya apa, sekarang apa. Tapi inovasinya bukan karena lintas seseorang. Karena itulah IKM, implementasi kurikulum merdeka. Kalau dipaksa sama dinas pendidikannya, dia tidak mengerti why mengapa menggunakan itu, nggak perlu disimpan. Tulis di nomornya, pendidik, satuan menggunakan model pembelajaran IKM bukan atas keinginan sendiri, tapi dipaksa dan dia tidak paham.
kata inovasi itu datang dari media. Sudah? Clear? Apa aja yang nggak punya ngomong, tiba-tiba dia misalnya dia dapat sesuatu, dia berubah. Misal, dia tidak pernah membawa anak ke alam. Sekarang dia menggunakan pembelajaran ke alam, dia punya itu, kenapa sini, dia tahu kenapa alasannya. Itu inovasi. Oke, ringan loh, nggak berat loh, jangan sampai inovasi itu kayaknya sesuatu yang wow banget. Tapi seorang asesor tahu kemarinnya apa, sekarangnya apa, dan mengapa dia melakukan itu. Oke, sekarang yang kedua, mengaitkan pembelajaran dengan budaya lokal. Ini boleh aja, tapi dikaitkan sama dia, budayanya, kaliannya, ini nggak perlu. Kemudian memanfaatkan media belajar berbasis IT dan digital. Kalau secara pribadi saya nggak suka ini, tapi karena waktu itu dari ya udah. Sebenarnya kenapa saya berprinsip seperti itu? Karena sebenarnya tidak kita yang menggunakan pembelajaran IT itu sesuatu yang tidak kita bisa menjelaskannya secara bermain. Baru kita lihat. Selagi masih bisa menggunakan bermain secara aktif, harusnya kita masih menggunakan bermain secara aktif. Kenapa? Karena otaknya belum siap untuk berdigital. Berarti kalau yang saat ini diminta ini, sebenarnya yang dicari itu dia menggunakan digital yang mana? Dan itu cocok nggak buat anak usia ini? Kalau dia sendiri, dia menggunakan digital untuk memperkenalkan tentang tumbuhan. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjelaskan tentang bagaimana proses akar. Itu kita butuh digital. Saya nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi makanan masuk dalam perut semuanya, itu nggak bisa. Kita bisa menggunakan digital. Dia pakai itu bisa. Itu jadi bukan pembelajaran yang seperti daring yang menggantikan peran kita, bukan. Tapi menggunakan sebuah digital untuk membantu si pendidik tadi bagaimana membuat proses pembelajaran berkualitas. Biasanya di mana? Pada saat inspirasi, pada saat dia bermain, terus si anak punya ide, kemudian idenya dia belum dapatkan, dia bisa ke videonya. Oh, kamu mau bikin apa? Aku mau bikin pesawat. Oh iya, terus kamu udah tahu nih komponen-komponen pesawat di dalamnya. Belum memburu. Oke, kita buka videonya. Maka bukalah video pabrik pembuatan pesawat. Ada apa jadi pesawatnya? Sehingga dia punya inspirasi yang banyak. Kenapa? Karena kita tidak sebagai guru tidak mampu menjelaskan proses pembuatan pesawat itu sedetil daripada digital tersebut. Clear? Jadi bukan dicari yang kemudian menggantikan guru. Enggak, guru nggak boleh digantikan sama kita. Oke, clear. Kemudian yang berikutnya, paling clear ya. Menjadi tempat pelatihan, workshop, observasi, studi banding, pengembangan model, riset laut, baik diadakan negeri kerjasama maupun pemerintah. Enggak harus yang datang ke lembaga itu orang dari provinsi lain, harus. Belum bisa sampai situ. Cukup ada kecamatan yang lain datang ke sana dan memang karena kelebihan dia itu dia sudah bisa dicetak. Berarti kalau kita mencari rekayasa atau enggak, lihat sekolahnya punya keunggulan enggak? Kalau enggak punya keunggulan, enggak mungkin kan dia didatangkan. Iya. Tidak. Oke, clear. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Cukup mendatangkan. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Dari semua tadi? Tapi kan kalau dia datang. Boleh. Iya, mau jadi itu bisa. Dia wis tempat itu. Kalau dia dikunjungi